Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, bagaimana kabar kalian? Baik bukan? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia lagi bersama Pak Pur untuk kelas 7 dengan tema mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi. Unsur-unsur teks narasi. Dalam unsur teks narasi ini berada pada kompetensi dasar 3.3. 3.3. Apa itu? Mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau teks imajinasi yang dibaca dan didengar. Kompetensinya. Kemudian indikatornya apa, anak-anak? Bahwa kita setelah mempelajari ini, indikator capaian kita itu menentukan ciri-ciri teks cerita imajinasi. Kedua, menentukan jenis teks cerita imajinasi. Ini capaian kita. Ada dua capaian, teks cerita imajinasi, kemudian teks cerita, jenisnya teks cerita imajinasi. Oleh karena itu anak-anak, agar kita bisa mencapai capaian ini, mencapai indikator ini dengan baik, mari kita rumuskan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita setelah mempelajari teks cerita imajinasi ini, siswa dapat menentukan teks cerita imajinasi dengan baik. Yang kedua, siswa dapat menentukan teks cerita, menentukan jenis teks cerita imajinasi ini dengan baik. Ini tujuan kita belajar pada kesempatan ini. Sehingga tampak dengan jelas bahwa kita di dalam mempelajari ini nanti, kita pertama itu harus tahu dulu tuh sebenarnya teks cerita imajinasi itu teks yang bagaimana. Artinya pengertian teks cerita imajinasi. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya. Ciri-cirinya teks imajinasi itu seperti apa? Yang ketiga, jenis-jenisnya teks imajinasi itu ada apa saja. Ada apa saja. Ini akan kita ketahui bersama-sama. Oleh karena itu, mari anak-anak kita pahami satu persatu bahwa teks cerita imajinasi ini memiliki pengertian bahwa gambaran peristiwa. Teks cerita ini adalah suatu gambaran peristiwa sesuai urutan waktu yang diceritakan sesuai dengan urutan waktu berdasarkan karena di sini ada cerita imajinasi, berarti berdasarkan daya pikir dan daya khayal. Cerita yang didasarkan oleh daya pikir dan daya khayal yang dituangkan dalam bentuk cerita. Ini anak-anak. Oleh karena itu, sudah kita ketahui, oh ternyata teks cerita imajinasi itu adalah teks yang didasarkan pada cerita khayal. Jadi cerita khayal yang dikemas dalam bentuk cerita. Nih, sudah paham tentang pengertiannya, anak-anak? Baik, kita langsung akan menuju pada ciri-cirinya. Kalau pengertiannya bahwa teks itu dibuat berdasarkan daya khayal, daya pikir manusia yang bersifat imajinasi, maka memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya yang pertama, bahwa cerita itu mengandung keajaiban. Biasanya pengarang menggunakan keajaiban-keajaiban itu. Dua, mengandung keajaiban, mengandung keanehan, mengandung kemisteriusan. Misterius. Elok ini, seorang pengarang kadang tidak temu nalar. Kemudian cerita tersebut ciri-cirinya ada ide cerita. Kalau tidak ada ide ceritanya, terus ceritanya ya kemana-mana.
ada ide pokoknya, ada ide ceritanya. Ini menceritakan tentang apa? Yang ketiga, menggunakan lintas ruang dan waktu. Jadi dari waktu ke waktu menceritakan itu. Sampai pada saat itu atau pada zaman dulu kemudian terjadi ini dan sebagainya. Kemudian unik dan memiliki kesaktian. Memiliki satu kesaktian unik. Sakti ini tokohnya. Kemudian bersifat fiksi. Fiksi itu tidak nyata. Bersifat fiksi, daya khayal saja, cerita khayal, nggak usah dicari di dunia nyata. Walaupun terkadang nanti ada. Kemudian bahasa percakapan sehari-hari. Ciri-cirinya menggunakan bahasa percakapan sehari-hari. Informal. Nah, sekarang akan kita pahami bersama-sama. Maksudnya mengandung keajaiban, keanehan, dan kemisterian itu apa? Ini di dalam cerita mengungkap cerita yang tidak ditemui di dunia nyata. Keanehannya di situ. Keajaibannya di situ, kemisteriusannya di situ. Tapi ini yang membuat daya kita itu hebat. Ada kesaktian seseorang, punya ajian serat jiwa atau ajian apalah itu. Kemudian yang kedua, memiliki ide cerita, yaitu adanya gagasan yang diungkapkan oleh penulis. Penulis ini memberikan satu gagasan. Menggunakan latar lintas ruang dan lintas waktu, maksudnya jalinan peristiwa itu berpindah melewati ruang dan waktu. Selanjutnya unik dan memiliki kesaktian. Elok lagi nih, seorang tokoh memiliki kesaktian tertentu. Ini yang bisa dikarang oleh mereka. Bersifat fiksi, jelas, bukan kejadian nyata. Khayalan saja. Bayangkan kalau kita khayalan. Kalau kita sering menghayalkan, wah seandainya aku bisa terbang, aku akan seandainya itu. Kemudian bahasa percakapannya ini yang digunakan adalah bahasa percakapan sehari-hari. Selanjutnya anak-anak, kita akan melihat jenis-jenisnya. Nah ini, jenis cerita fantasi. Kita bedakan menjadi dua macam. Nah, yang pertama berdasarkan latar cerita, yang kedua berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari. Pertama yang berdasarkan latar cerita itu yang bagaimana? Ini latar lintas waktu masa lampau. Latar lintas waktu masa lampau, berarti latar waktu pada zaman dulu ini dan sebagainya. Kemudian yang kedua, berdasarkan latar cerita itu adalah latar lintas waktu futuristik atau masa yang akan datang. Bisa saja karena ini cerita khayalan ya. Jadi cerita yang akan datang itu sudah diramalkan di sini. Yang ketiga, latar waktu sezaman pada masa kini. Selanjutnya, berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari, ini apa? Adanya cerita fantasi total. Tapi ada juga yang kedua, cerita fantasi irisan. Apa itu penjelasannya? Berdasarkan waktu lampau ini, maksudnya cerita yang terjadi itu pada masa lampau, masa yang dahulu. Terutama peristiwa pada zaman kerajaan. Ini masa-masa lampau, pada zaman dahulu kala. Ini si penulis asik sekali ini dengan membawa nama kerajaan, bahkan memunculkan nama kerajaan fiktif juga, tidak ada sebenarnya kerajaannya, dibuat cerita. Kemudian berdasarkan waktu cerita, waktu sezaman. Sezaman itu bagaimana? Peristiwa yang terjadi pada masa sekarang ini diceritakan. Kemudian ada juga sebuah cerita jenisnya sebuah cerita imajinasi ini latar waktu akan datang. Maksudnya apa? Menuliskan sebuah cerita tetapi sudah meramal masa-masa yang akan datang dari sekarang tapi ke depan alurnya itu. Berikutnya juga yang berdasarkan kehidupan nyata itu yang bagaimana cerita imajinasi total itu semua tidak terjadi di dunia nyata. Kadang menceritakan kerajaan jin, apalah itu,
Kemudian yang kedua, cerita imajinasi irisan anak-anak. Apa ini? Cerita yang bersifat imajinasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Sudah menceritakan sesuatu seolah nyata itu juga dimunculkan, tetapi nggak gaduh. Kalau dicari di mana ya? Kok ada kerajaan ini di mana ya? Ada orang sakti. Ini itu adalah kehidupan kondisi cerita fantasi. Jadi kita sudah tahu ciri-ciri, kemudian jenis-jenisnya. Begitu anak-anak yang kita pelajari pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa membantu menjelaskan kepada Anda semuanya. Kita sudah mengetahui bahwa kita memahami ciri-cirinya fantasi itu seperti itu. Kemudian metode apa ini jenis-jenisnya juga seperti yang kita lihat pada saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.